Kekuatan-kekuatan kerajaan. Aku perlu memberitahu kepada kalian untuk ditujukan kepada raga tentang kekuatan-kekuatan kerajaan yang telah berdiri di muka bumi. Jumlah kekuatan kerajaan-kerajaan tersebut ada sekitar 71% yang mampu membaca tentang kondisi-kondisi bumi. 71%. Berarti kekuatan-kekuatan di kerajaan itu mempunyai kemampuan membaca ya tentang kondisi bumi. Di antara para pengawal, para pembaca kitab, para ahli strategi, juga ahli perang yang ada di dalam kerajaan yang ada di bumi telah diberi kemampuan dalam kurung dan melatih kemampuan untuk menembus lapisan-lapisan belahan bumi dengan cepat. Ada yang pakai ilmu gaib, ada yang pakai teropong, ada yang pakai teknologi, kayaknya di kerajaan-kerajaan kayaknya ada kemampuan seperti itu di kerajaan itu. Tetapi kecepatan tersebut masih belum bisa mengalahkan kekuatan petugas-petugas Tuhan. Di antara mereka dapat mengkolaborasikan kekuatan jin. Jadi di kerajaan itu juga mengkolaborasikan kekuatan jin, kekuatan iblis, dan setan untuk menembus sisi-sisi bumi. Oh, kerajaan-kerajaan itu ada yang mengkolaborasikan kekuatannya dengan jin, dengan iblis, dan setan untuk menembus sisi-sisi bumi. Hanya saja, apabila petugas Tuhan bekerja dengan baik di bumi itu, maka mereka akan menjalankan hal itu sesuai aturan. Sebelum adanya rancangan raga, aku melakukan survei. Siapa di antara mereka yang dapat menggunakan powerku dengan cepat dan tepat? Ada beberapa di antara mereka yang telah aku lirik. Siapakah mereka? Ya, adalah titik tidak disebutkan. Bila ingin mengetahuinya, pemimpin dunia telah mengetahuinya. Nek kamu kepingin tahu siapa mereka yang dilirik oleh Maha menyelidiki, kalian bertemu dulu dengan Tuhan itu. Setelah itu bertemu dengan pemimpin dunia, baru kalian akan tahu. Aku katakan kepada kekuatan-kekuatan yang terlatih di bumi itu. Kekuatan-kekuatan yang ada pada kalian bisa musnah dan tidak dapat abadi. Jadi Imam menyelidiki, ya bilang kekuatan-kekuatan yang ada pada kalian bisa musnah dan tidak dapat abadi. Berarti kalau kamu berkolaborasi dengan mereka bisa menjadi tidak abadi. Walaupun kalian berusaha untuk berjuang mengabadikannya, akan tetapi ada jalan untuk membuat kekuatan kalian bisa abadi. Yaitu kalian harus melepaskan ego diri kalian untuk menggunakan kekuatan tersebut untuk kepentingan masing-masing kerajaan atau masing-masing kelompok. Jadi si penggawa-penggawa itu, si pengawal-pengawal itu, si pembaca kitab ya menghilangkan ego diri untuk mendapatkan kekuatan abadi. Dan memang apa yang dia temukan untuk kemanfaatan alam, untuk menjaga bumi, seperti itu. Maka ada kekuatan abadi pada diri kalian. Tapi apabila kekuatan tersebut untuk memberikan pertahanan kepada bumi, hal itulah yang akan membuat kalian akhirnya dapat terpanggil atau terhubung atau menjadi bagian dari tim pemimpin dunia. Keabadian telah dititipkan pula kepada pemimpin dunia. Mintalah pelajaran kepadanya tentang keabadian tersebut. Oh, dititipkan nang kono, nang pemimpin dunia.
Aku pikir pemimpin dunia juga tidak serta-merta memahami tentang keabadian. Pemimpin dunia juga mempelajarinya. Ternyata pemimpin dunia juga mempelajarinya. Setelah dia mengetahui bahwa dia adalah seorang pemimpin dunia, nah ini pemimpin dunia belum mengetahui, mungkin ya. Yang ada di sana-sana belum tahu. Pemimpin dunia juga mempelajarinya. Setelah dia mengetahui bahwa dia adalah seorang pemimpin dunia, dia juga mengalami dilema dan keraguan. Oh, begitu ceritanya. Ternyata pemimpin dunia itu juga mengalami dilema dan keraguan. Siapakah dia? Sehingga harus dijadikan seorang pemimpin dunia. Waduh, pemimpin dunia ini ragu piye yo. Sedangkan dirinya tidak memiliki kemampuan apapun dan tidak diberikan fasilitas apapun untuk memimpin. Dia hanya diberikan dunia saja untuk diatur. Loh, berarti pemimpin dunia nggak punya kemampuan apapun berarti ya? Dia hanya diberikan dunia saja untuk diatur. Ya, diberikan dunia saja untuk diatur. Berarti mengatur kan ya kemampuan ya. Setelah itu pemimpin dunia mempelajari tentang dunia. Ketika pemimpin dunia mempelajari tentang dunia, sama halnya dia sedang mempelajari tentang dirinya. Berarti dirinya adalah dunia berarti ya. Oleh karena itu banyak konsep yang harus membantu pemimpin dunia untuk menjalankan tugasnya. Tanpa disadari, para Tuhan yang membuat konsep dengan diawali membaca medan dunia, kebanyakan konsep kami disiapkan untuk membantunya menyelesaikan urusan. Oh, berarti rancangan raga itu dimasuki itu dan ada banyak konsep Tuhan untuk membantu mewujudkan menyelesaikan urusan-urusan yang ada di dunia. Urusan pemimpin dunia sebenarnya mudah. Kami harus bersatu untuk membuatnya mudah. Jadi para Tuhan ini harus bersatu. Dowo ya halaman ini. Oh, titik berarti. Kok sawane akeh? Tinggal satu judul. Oh, tinggal satu judul. Iya. Oke, tinggal satu judul. Berarti ini energinya menteri loh ya. Terakhir ya. Perjalanan rancangan kerajaan di dunia judulnya. Akan ku kembalikan kekuasaan kerajaan di seluruh dunia. Pada akhirnya masing-masing rajanya akan saling mengenal dan berkumpul kembali dengan tatanan yang sistematis. Berikut penataan-penataan tempatnya. Rakyatnya pula akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan bumi tersebut. Masing-masing kemampuan atau keahlian yang ada pada kerajaan yang terbangun, dalam kurung, yang telah bergabung menjadi tim pemimpin dunia, akan ditempat tugaskan pada wilayah yang semestinya. Yang mempunyai skill akan dikembangkan. Yang belum mempunyai keahlian, apa-apa, akan dididik dan dibimbing menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas buminya. Bentuk sandang pangan juga akan merata. Tidak ada rakyat yang miskin ataupun berpikir harus makan apa. Rakyat memikirkan tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk bumi. Tidak ada yang mengobarkan peperangan. Semua persenjataan disembunyikan dan dijaga ketat oleh ahli-ahli pembaca masa depan. Tidak ada rakyat yang terkena wabah penyakit. Semua menjaga diri masing-masing atas kesehatannya, sebab mengenal cara saling mengasihi dan menyayangi sesamanya. Setiap hewan yang berada pada kerajaan tersebut diternak
dengan bibit yang unggul. Apabila dimanfaatkan hewan tersebut, kemanfaatannya sangat besar, mencukupi kebutuhan hingga berhari-hari ke depan. Air tidak pernah surut, terdapat irigasi air yang lancar dengan sumber mata airnya yang jernih. Ketika ada yang meminumnya, hilanglah kehausan dan menjadi penyejuk tubuh, berimbas kepada tutur kata dan perilaku bagi rakyat yang meminumnya. Itulah tugas pemimpin dunia yang akan mengubah dunia. Oh, pemimpin dunia. Berarti mulai dari selokan nih pemimpin dunia. Harusnya ini. Iya. Sampai mulai ini hewan nih. Ya, hewan yang unggul. Bebek. Sementara ini bebek. Sumurnya duwe. Oh, sumurnya sudah ada. Ya. Itu di mana itu, Din? Di buku itu. Oh, di buku itu ya? Oh, keterangan buku itu ya? Oh. Tapi di mananya nggak ada yang diberitahu di sini ya? Di mana? Di konten ada kok pembikinan selokan. Wah, lama itu kita ada umum itu. Kami ikut menitipkan kekuatan dan menitipkan seluruh kerajaan padanya. Wow. Titip toh. Gamal ngurusi. Diatur. Kami bekerja menjadi satu dalam raga pemimpin dunia. Oh, melok dalam raga itu ya. Kami hanya sebatas konsep yang membantu dirinya. Dia datang terhadap kerajaan-kerajaan tersebut. Maka di dalam dirinya akan terkuasai penuh oleh energi kami. Kami siapa? Para Tuhan yang membuat konsep. Para pemimpin-pemimpin kerajaan mengenal energi kami. Energi kami dianggap oleh kebanyak kerajaan tersebut sebagai Tuhan kami. Oleh kebanyakan kerajaan tersebut sebagai Tuhan kami. Kami bertukar mereka dalam kurung para raja dan anggota kerajaan menyerahkan kerajaannya. Sedangkan kami akan mengembalikan dengan fasilitas kerajaan. Fasilitas tersebut adalah dibawa ke Tuhan, dibimbing Tuhan, serta menjadi keanggotaan pemimpin dunia. Apabila fasilitas itu digunakan sebaik-baiknya, mereka akan tercatat sebagai pelaku-pelaku sejarah dan akan diberi kesempatan untuk bekerja di wilayah Indonesia. Wow. Kok Indonesia? Oh, tentang kerajaan akeh tanah Indonesia. Indonesia lebih dikenal sebagai negara yang berisi kerajaan-kerajaan yang menyeramkan. Apabila berperang, maka kerajaan Indonesia mempunyai kekuatan yang tiada tanding. Sayangnya, kemampuan itu belum diasah oleh rakyatnya. Harusnya, apabila mau dilatih, maka Indonesia bisa menjadi negara adikuasa yang hebat. Tapi hal itu kembali lagi ke Indonesia. Oh, berarti dibangkitkan lagi masing-masing. Dulu kan di masing-masing provinsi kan ada kerajaan, dibangkitkan lagi. Maka itu kalau dibangkitkan lagi, disatukan menjadi kekuatan adikuasa yang hebat. Wah, ini Pak Jokowi krungu, sip iki jane. Seluruh konsep yang membantu pemimpin dunia sedang ditunggu untuk membuat dunia baru. Proses tersebut sedang digalakan. Masih digalakan proses itu?
Nggak tahu. Terserah pemimpin dunia. Tulisan dikasih selesai, jadi selesai. Tapi di sini masih ada keterangan pembaca, mungkin untuk melengkapi pemahaman. Setelah selesai membaca di sana, energi tersebut dikasih masih ada. Namun, Panglima Langit dan Bumi menggerakkan tangannya ke depan untuk merasakan energi yang dibuat oleh pemimpin dunia. Dari tangan Panglima Langit dan Bumi, Panglima Langit dan Bumi seperti memperbesar power tersebut menuju ke kerajaan-kerajaan yang telah ditata oleh pemimpin dunia. Kata Panglima Langit dan Bumi. Semoga ini dapat bekerja dengan baik. Pemimpin dunia juga menggerakkan tangannya ke depan, sehingga tangan Panglima Langit dan Bumi dan tangan pemimpin dunia saling menumpuk. Powernya semakin diperbesar dengan penyatuan pemimpin dunia dan Panglima Langit dan Bumi. Begitu, saudara-saudaraku, ini sebagai pengalaman dari teman saya. Tulisan ini semoga bisa membantu mencerdaskan pola pikir kita dan kita menjadi manusia yang tidak terkungkung. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.